Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Baik hadirin seluruhnya yang dari rumah, senang sekali saya bisa menyapa seluruhnya, terutama calon peserta didik baru di SMP Negeri 5 Mengui. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 5 Mengui, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Nikoma Ayu Damayanti, salah satu guru di SMP Negeri 5 Mengui, akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 5 Mengui berkaitan dengan topik wawancara, yaitu tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui. Ya, pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita, ada Bapak Ibu Sri Bagus Oko SPD. Beliau merupakan salah satu guru PKN di SMP Negeri 5 Mengui, dan beliau juga menjabat sebagai pembina OSIS. Langsung saja saya menyapa beliau. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Semoga selalu sehat ya Pak Gusti ya. Jangan sakit dalam situasi seperti ini. Kita harus tetap sehat, gitu ya. Ya Pak Gusti, berkaitan dengan wawancara kita pada hari ini, saya ingin berbincang-bincang singkat saja dengan Pak Gusti, menanyakan tentang tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui. Ya, kita ketahui Pak Gusti, SMP Negeri 5 Mengui itu merupakan salah satu sekolah yang tidak hanya unggul di bidang prestasi, tetapi juga kedisiplinan. Ya, itu yang menjadi salah satu keunggulan di SMP Negeri 5 Mengui. Nah, berkaitan dengan disiplin, tentunya ada tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Ya, mungkin Pak Gusti bisa menyampaikan kepada calon peserta didik baru apa saja ketentuan tentang tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui. Silakan Pak Gusti. Ya, selamat pagi pada calon SMP Negeri 5 Mengui. Jadi Bapak sampaikan tentang beberapa tata tertib yang ada di SMP Negeri 5 Mengui. Tata tertib SMP Negeri 5 Mengui itu dibagi menjadi beberapa bagian, ketentuan. Pertama, ketentuan jam sekolah dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu ketentuan tentang keterlambatan. Yang ketiga, ketentuan tentang izin meninggalkan sekolah. Yang keempat, ketentuan tentang tidak masuk sekolah. Yang kelima, ketentuan tentang kewajiban siswa. Yang keenam, tentang ketentuan larangan siswa. Itu yang ada. Ya, berarti ada poin-poinnya ya. Yang Iya. pertama yang saya ingin tanyakan Pak Gusti berkaitan dengan ketentuan jam pelajaran. Kalau seandainya nanti kita akan laksanakan pembelajaran tatap muka, ya kita tidak tahu nanti ke depannya kan. Calon siswa baru juga harus tahu bagaimana ketentuan jam pelajaran yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui. Silakan Pak Gusti. Untuk jam pelajaran, karena sekolah SMP 5-nya, SMP Negeri 5 ini menggunakan dua shift, ya double shift istilahnya, masuk pagi dan masuk siang. Jadi mulai hari Senin sampai Sabtu itu yang jam pagi, ya sekolah paginya itu jam 7.30 mulainya sampai jam 12.30. Selanjutnya untuk yang masuk siang itu mulai jam 13 sampai berakhir sampai jam 17.30 itu. Dan untuk sekolah di sini ketentuannya, jadi semua siswa yang sekolah di sini harus hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu ketentuannya. Paling lambat 10 menit ya, 10 menit. sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu. Iya. Ya. Berikutnya Pak Gusti yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan keterlambatan. Poin yang kedua, jika seandainya ada siswa kita yang terlambat karena mungkin di jalan ada musibah atau ada situasi yang bagaimana, mungkin Pak Gusti bisa sampaikan bagaimana prosedur-prosedur yang harus mereka ikuti ketika mereka sudah tiba di sekolah dalam keadaan terlambat, seperti itu. Untuk keterlambatan siswa itu, jadi pertama yaitu harus melapor kepada guru piket atau kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Itu setelah mendapatkan izin baru boleh masuk kelas, gitu ya. Ya, berarti harus wajib lapor ya calon siswa baru kalau seandainya
ada dari kalian yang terlambat harus wajib lapor kepada guru piket utama. Dan ini perlu diketahui juga bahwa setiap siswa terlambat itu akan ada perhitungan tentang poin. Karena kita di sini menggunakan buku saku, di mana buku saku itu ada poin-poinnya. Jadi setiap dia terlambat ada poinnya. Nanti akan diakumulasikan tentang sikap dan perbuatan yang pernah dilakukan yang bertentangan dengan tata tertib yang ada di buku saku itu. Jadi poinnya berapa dia. Apabila sudah mencapai suatu yang terlalu tinggi, jadi akan dipanggil orang tuanya. Ditindaklanjuti lagi. Iya. Seperti itu. Ya itu dasarnya buku saku. Buku saku ya. Iya. Nanti juga mereka akan dapat ya buku saku itu. Iya. Ya. Berkaitan berikutnya yang poin yang ketiga itu adalah izin sekarang. Nah, kalau seandainya ada siswa kita yang izin meninggalkan sekolah, mungkin dijemput oleh orang tuanya, apa yang harus mereka lakukan? Tentang izin di sini ya tidak sekolah gitu ya. Yang namanya tidak sekolah, jadi jelas mungkin ada yang direncanakan, ada yang tidak. Jadi yang direncanakan itu yang sudah tahu dia bahwa besoknya akan tidak masuk. Jadi di sini itu wajib orang tua siswa itu untuk membuat surat izin untuk anaknya, untuk siswa itu sendiri. Jadi orang tua yang membuat, bukan siswa itu. Ya. Jadi supaya mengetahui bahwa orang tua itu secara langsung dia mengetahui anaknya tidak masuk. Kalau zaman dulu yang membuat suratnya adalah siswa, itu kadang-kadang siswa itu berbohong. Itu banyak yang demikian dulu. Ya, itu berkaitan dengan tidak masuk sekolah, Pak. Iya. Ya, kalau dalam keadaan sakit, misalnya bisa nanti melampirkan surat keterangan sakit. Kalau misalnya ada orang tuanya, silakan nanti ke sekolah melapor seperti itu, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan izin meninggalkan pelajaran, Pak Gusti. Kalau seandainya ada siswa kita belajar, tiba-tiba ada orang tuanya menjemput untuk permisi, apa yang harus mereka lakukan? Prosedur-prosedurnya? Jadi di sini izin meninggalkan pelajaran. Iya. Meninggalkan pelajaran jadinya untuk meninggalkan pelajaran di sini siswa itu ya, yang dicari oleh orang tuanya, jadi harus melapor kepada guru piket dan menulis nama di buku buku permisi. Jadi siswa itu permisi, dia menulis di buku permisi jam keberapa dia permisi dan siapa guru piketnya langsung di sana. Iya. Itu Langsung diisi ya, agar nanti administrasi kita juga lengkap seperti itu ya, jelas. Ya, berikutnya berkaitan dengan kewajiban sekarang Pak Gusti. Nah, siswa atau calon siswa baru di SMP Negeri 5 Mengui perlu tahu juga apa saja kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka laksanakan ketika mereka nanti sah menjadi siswa di SMP Negeri 5 Mengui. Mungkin bisa Pak Gusti sampaikan 5 kewajiban atau 6 mungkin. Silakan Pak Gusti. Ya, untuk kewajiban siswa itu ya beberapa bisa saya sampaikan, kalau ini banyak sekali sebenarnya juga. Jadi yang pertama itu yang utama wajib mengikuti pelajaran. Nah itu yang utama, mengikuti pelajaran. Terus yang kedua wajib siswa itu mentaati tata tertib, jadi peraturan yang ada. Yang ketiga itu siswa wajib berambut pendek untuk yang laki-laki dengan ukuran 1, 2, 3. Sedangkan yang perempuan itu rambutnya yang panjang dikepang 2, ya diikat 2 gitu, dengan menggunakan pita sesuai dengan ketentuan di harinya itu. Itu ya Pak Gusti ya. Ya, itu ada juga lagi yang lain, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi siswa itu wajib untuk membuat membuat PR, itu wajib itu. Terus bersikap disiplin, jujur dan mandiri. Jadi siswa itu harus bersikap jujur, disiplin dan mandiri. Ya. Pendidikan karakternya harus tetap dilaksanakan ya, dikuatkan lagi pendidikan karakternya. Ya, berkaitan dengan itu. Berikutnya berkaitan dengan 4S ini Pak Gusti. Ya, pasti ada 4S yang kita kenal dengan sapa, salam, kemudian santun, kemudian senyum. Ya, mungkin Pak Gusti bisa sampaikan kepada calon siswa baru kewajiban mereka untuk melaksanakan 4S itu. Ya, ini kewajiban bagi siswa untuk membudayakan yang namanya 4S. Yang pertama adalah S-nya senyum,
sapa, terus salam. Jadi yang 4 adalah santun. Jadi apabila kita bertemu dengan guru, pegawai, atau warga sekolah yang lain atau teman-temannya, siswa itu wajib untuk membudayakan ini 4S-nya, yaitu senyum pada yang kita temui, senyum, sudah itu menyapanya, ya, dengan langsung memberikan salam, mungkin selamat pagi, siang, ya, pada guru-gurunya, mungkin pada temannya ya salamnya, mungkin lain salamnya ya silakan, yang penting itu ada salam. Terus yang keempat, disampaikan secara santun, gitu. Jadi tidak arogan, tidak seperti orang gimana, pokoknya ya pokoknya dengan santun lah, dengan kita menyampaikan itu. Ya. Baik, itu berkaitan dengan kewajiban Pak Gustinya. Sekarang saya ingin bertanya berkaitan dengan larangan. Sekarang yang terakhir ini, larangan apa yang tidak diperbolehkan berlaku di SMP Negeri 5 Mengui, agar siswa atau calon siswa baru bisa tahu larangan-larangan apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, sebelum lanjut ke larangan, ya, jadi perlu Pak sampaikan di sini bahwa tentang mengenai di sini biar lebih jelas, ada mengenai kewajiban dan larangan itu di papan di depan kelas itu ada tertulis supaya siswa itu tahu. Nah, secara garis besar saja ya saya sampaikan di sini. Yang pertama, dilarang berkelahi. Iya. Ya, berkelahi atau bertindak untuk yang namanya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Terus meninggalkan sekolah atau pelajaran selama jam pelajaran, itu dilarang. Terus yang lain adalah membentuk atau menjadi anggota geng. Iya. Itu dilarang. Nanti kalau ketahuan itu akan ditindaklanjuti. Ya. Terus dilarang membawa rokok atau merokok di sekolah. Yang lain yang lebih rasanya yang sulit dipisahkan itu pada orangnya biasanya adalah itu HP. Iya. Jadi masih ke sekolah di sini di SMP 5 itu dilarang membawa HP. Dan larangan itu secara umum dulu, tapi ada ketentuan-ketentuan atau apabila diminta oleh gurunya untuk membawa karena keperluan untuk studi, ya, pendidikan tertentu, jadi di sini diperbolehkan atas izin guru atau atas izin guru yang mengajar atau guru BK. Itu tentang HP. Nah, itu dulu mungkin. Ya. Adakah larangan-larangan yang lainnya mungkin berkaitan dengan membawa sepeda motor atau peralatan tulis yang mungkin tidak diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah? Ya, ada. Itu masih ada, ya, di larangan itu masih ada, masih banyak ini larangan. Itu mau naik sepeda, sepeda motor, karena kita ketahui anak SMP belum cukup untuk memiliki SIM. Jadi kita mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas. Terus mengecat rambut, atau membuatkan pirang atau sebagainya itu jadi tidak dilarang. Yang selanjutnya adalah yang dilarang di sini memakan permen karet. Oh, iya. Nah, makan permen karet ke sekolah. Soalnya ini menyebabkan kotornya itu sulit dihilangkan kalau siswa itu membuang permen karet itu sembarangan. Iya. Jadi kotor sekali kelihatannya. Lantai-lantai kita itu kotor ini. Jadi itu dilarang untuk membawa permen karet ke sekolah. Masih ada lagi larangan, yaitu membawa korektor pen, yang sering mungkin stipo. Stipo itu dilarang, atau tipek atau pemutih. Jadi dilarang karena apa? Kadang-kadang tanpa sadar siswa itu dalam stipo itu dingorek-ngorek dulu di bangku, biar keluar isinya. Jadi baru dingorek di bukunya. Nah, di sini ini secara tidak langsung dia sudah mengotori bangkunya. Ya, itu dilarang gitu. Ya, pastinya.
Nah itu aja coba untuk larangan untuk tidak kotor bangku itu saja dilarang, bukan hal sebab lain. Ya, jadi yang dipakai adalah seperti tempel-tempelan itu yang diperbolehkan. Iya, yang diperbolehkan. Demi juga kebersihan kelas juga kan, Pak. Iya. Seperti itu ya tujuannya. Ya, banyak sekali ternyata tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui ya. Nanti calon siswa baru bisa nanti melihat semuanya. Nanti kami akan sebarkan ini tata tertibnya di Instagram SMP Negeri 5 Mengui dengan nama akun SMPN5.Mengui. Ya, baik Pak Gusti, rasanya sudah lama sekali ini kita berbincang-bincang. Dan sebelum saya akhiri, mungkin Pak Gusti ada yang ingin disampaikan kepada calon siswa baru berkaitan dengan tata tertib di SMP Negeri 5 Mengui. Silakan Pak Gusti. Ya, jadi saran Bapak dalam berhubungan dengan tata tertib ya. Jadi silakan sebagai siswa ikuti, taati aturan tata tertib yang ada di sekolah di SMP 5 Mengui. Jadi perlu kalian ketahui juga, setiap sekolah itu menerapkan peraturan ada berbeda-beda, walaupun pada prinsipnya sama. Jadi dasarnya sama, tapi berbeda-beda. Bedanya di mana? Itu sedikit sekali. Mungkin kalian ada sekolah yang memberikan siswanya mengenai sepeda motor. Nah di situ, mungkin di sini, sedangkan di SMP 5 tidak. Nah itu beda. Seperti itulah bedanya. Jadi tidak begitu banyak. Baik, jadi kalau sudah sah menjadi siswa di SMP Negeri 5 Mengui, harus atau wajib mentaati tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui, apapun itu. Seperti itu Pak Gusti ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Gusti sudah hadir di sini menemani saya berbincang-bincang. Sudah terlalu lama juga kita membahas tentang tata tertib. Saya ucapkan terima kasih dan semoga semuanya apa yang telah Pak Gusti sampaikan tadi bisa manfaat untuk calon siswa baru nantinya. Baik, terima kasih Pak Gusti. Baiklah calon peserta didik baru, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Ibu Sri Bagus Oko berkaitan dengan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 5 Mengui. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti calon siswa baru bisa melihat atau membaca di Instagram sekolah kita dengan nama akun yang tadi saya sampaikan, SMPN5.Mengui. Baik, demikianlah wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin seluruhnya, serta mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada hal yang kurang berkenan. Saya Nikomal Ayu Damayanti pamit undur diri dan saya tutup dengan Karama Santi. Om Santi, 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 Om.